Maka di buku ini saya jelaskan bahwa pola pikir itu menentukan 70% ya kesuksesan kesehatan teman-teman semuanya. Kenapa? Karena Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk Anda semuanya. Ya, teman-teman, semoga dengan apa yang sering saya share sudah membantu Anda untuk bisa segera mengatasi masalah asam lambung, mah, GERD maupun gejala-gejala yang selama ini Anda rasakan. Saya kemarin mendengar sebuah kabar yang sangat-sangat menggembirakan karena beberapa dari teman-teman kita yang sering komunikasi, sering chat gitu ya, menyampaikan bahwa mereka sudah mulai menemukan apa sebab utama kenapa asam lambung mereka selalu naik dan kemudian mengalami gejala-gejala yang selama ini mereka rasakan. Ada yang bilang, "Mas, saya sudah tahu nih apa sebab asam lambung saya selalu naik. Ternyata Mas, saya tuh orangnya nervousan. Saya tuh orangnya cepet panik Mas. Dan saat hal itu terjadi, maka secara otomatis tiba-tiba saya merasa kayak asam lambung naik, terus ulu hati ini terasa nyeri gitu ya. Artinya rasa cemasnya dia, rasa nervousnya dia, pola pikirnya lah ya lebih tepatnya, yang membuat dia menjadi sering merasa asam lambungnya naik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada juga yang menyampaikan, "Mas, saya kalau makan makanan A, makan makanan B, terus kemudian makannya itu agak terburu-buru ya, karena memang jam kerja saya padat Mas, kemudian jam istirahat juga sebentar, maka saya makannya harus cepat. Itu kok rasa-rasanya perut saya penuh, kemudian setelah itu saya sering sendawa lah ya, gelegean lah kalau bahasa Jawanya gitu ya. Terus kemudian rasanya jantungnya ini kok berdebar-debar gitu ya." Nah, artinya apa? Artinya dari situ dia sudah mulai menemukan bahwa pola makan atau cara makannya dialah yang membuat selama ini asam lambungnya dia tidak bisa terkontrol dengan bagus. Akhirnya mengalami sensasi yang selama ini dirasakannya. Kemudian ada juga yang bilang bahwa, "Mas, saya nggak bisa tuh Mas kalau diminta untuk bangun pagi gitu ya, karena ya saya kerjanya malam terus, kemudian tidur ya sering banget di atas jam 12 malam, maka bangunnya ya mohon maaf agak kesiangan. Dan ketika pagi saya bangun, kayaknya kondisinya kok nggak enak ya Mas. Kenapa? Karena pada waktu pagi dia bangun selalu saja merasakan dadanya sesek, kok nafasnya agak berat gitu ya." Nah, hal itu bisa terjadi salah satunya karena mungkin ya memang kondisi tubuhnya kurang bagus, kemudian karena memang pola hidupnya yang kurang bagus tersebut. Nah, artinya apa? Dari beberapa teman kita ketika sudah mengetahui apa sebab utamanya, itu sudah sangat bagus banget, sudah sangat keren banget gitu ya. Artinya sudah bisa mulai memahami dirinya sendiri dan nanti tugas selanjutnya adalah menetralisir hal tersebut gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang mereka sampaikan kepada saya adalah, "Mas, saya sudah tahu nih sebab utamanya saya tuh pola makan, pola pikir ataupun pola hidup. Lalu gimana Mas pola makan yang baik, pola hidup yang baik, dan apalagi kalau pola pikir yang baik gitu ya?" Nah, jawabannya sudah saya siapkan semuanya di buku 5 Langkah Ampuh Berdamai dengan Asam Lambung, mah, GERD, dan anxiety ini. Terutama terkait dengan pola makan, rekomendasi pola makan dan pola hidup yang baik seperti apa untuk membantu pengobatan Anda agar bisa bekerja dengan lebih maksimal lagi. Kan nggak mungkin kalau nggak diobatin ya, dalam tanda kutip nih ya. Kalau ada lukanya ya harus diobatin, kalau ada GERD-nya juga harus diselesaikan. Nah, itu akan buku ini akan membantu Anda untuk menemukan pola makan, pola hidup yang baik seperti apa ya. Kemudian selanjutnya adalah, kalau ada yang bertanya, "Mas, kalau pola pikir gimana?" gitu ya. Kan pola pikir itu sangat kompleks banget. Nah, buku ini ya, ini lebih banyak mengupas tentang bagaimana cara pola pikir yang baik ya. Kenapa? Karena self talk atau apa yang sering kita batin, yang sering kita bicarakan dengan diri kita sendirilah yang paling menentukan kondisi kesehatan kita saat ini. Dan jangan salah bahwa self talk kita tersebut ya, pola pikir kita itu juga sangat mempengaruhi pola makan dan pola hidup kita. Maka di buku ini saya jelaskan bahwa pola pikir, Maka di buku ini saya jelaskan bahwa pola pikir itu menentukan 70% ya kesuksesan kesehatan teman-teman semuanya. Kenapa? Karena dia yang mengontrol
secara langsung ya kondisi asam lambung dan pencernaan kita. Kemudian yang kedua, dia juga yang mengontrol pola makan dan pola hidup kita. Yang menyuruh kita makan makanan A, yang menyuruh kita makan terburu-buru, yang menyuruh makan kita santai ataupun berbagai pilihan yang lainnya ya. Kemudian pola hidup juga seperti itu. Artinya apa? Hal itu erat kaitannya dengan apa yang dinamakan dengan kebiasaan pola makan dan juga pola hidup. Maka selalu saya sampaikan bahwa ketika teman-teman sudah menemukan apa sebab utama kenapa asam lambung selalu naik dan naik ya, itu sudah sangat luar biasa progresnya ya. Kalau bisa dihitung ya dari ukuran 1 sampai 100%, mungkin stepnya udah sampai 50% kalau sudah menemukan apa sebab utamanya. Tugas 50% selanjutnya adalah karena pola makan, pola pikir dan pola hidup sangat terkait dengan kebiasaan kita sehari-hari ya. Kebiasaan berpikir, kebiasaan makan, kebiasaan hidup kita, maka itu yang harus diubah. Selalu saya sampaikan ketika sudah menemukan sebab utamanya, tugas selanjutnya adalah mengubah kebiasaan tersebut. Mas, nggak mudah mas mengubah kebiasaan ya. Jawabannya dari buku ini semuanya. Bisa kok mengubah kebiasaan baru itu asalkan Anda tahu apa alasan terbesar harus melakukan hal tersebut. Dan yang pasti kebiasaan baru yang Anda lakukan nanti itu akan membantu Anda untuk fokus melakukan pengobatan yang selama ini Anda lakukan. Jadi klop gitu ya. Anda melakukan pengobatan tapi Anda sudah menyelesaikan sebabnya. Maka pengobatan itu akan bekerja jauh lebih maksimal karena asam lambung naik sudah dinetralkan atau dihilangkan gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya, Anda melakukan sebuah kebiasaan yang mendukung pengobatan tersebut ya. Contoh kalau sebaliknya, misal Anda melakukan kebiasaan yang nggak mendukung pengobatan tersebut. Misalkan malam sebelum tidur Anda mengkonsumsi minyak zaitun, pagi sebelum makan Anda mengkonsumsi madu. Tapi yang Anda makan setiap hari itu adalah makan makanan yang berat gitu ya. Makan makanan yang berlemak, kopi masih diminum, gorengan juga ya it's okay aja gitu ya. Maka itu adalah sebuah kebiasaan yang bertentangan dengan pengobatan Anda. Maka yang saya sampaikan adalah bagaimana melakukan sebuah kebiasaan baru yang nanti justru akan membantu Anda menuju atau menyupport ya, memberikan dukungan kepada pengobatan yang Anda lakukan. Jawabannya di mana? Jawabannya ada di buku ini semuanya ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya teman-teman, dan harapan saya progres teman-teman ini akan menjadi kabar baik bagi rekan-rekan yang lainnya juga, asalkan mau benar-benar melakukan, mau benar-benar praktek apa yang selama ini harusnya dilakukan gitu ya. Menemukan dulu sebab utamanya kenapa asam lambung selalu naik. Kemudian yang kedua, fokus melakukan pengobatan dan melakukan kebiasaan baru yang mendukung pengobatan tersebut. Maka tujuan untuk sembuh, tujuan untuk sehat akan lebih mudah tercapai ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu.